صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih dikaruniakan kesehatan jasmani rohani, lebih-lebih kita bisa mengawali hari kita dimulai dari qiyamul lail, tahajud, witir dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini ba'da subuh, setelah kita melakukan sholat berjamaah, kemudian kita bisa lakukan kajian kita, istiqomah kita, yakni mengkaji kitab Tawabin. Saat ini kita berada melanjutkan subbagian daripada Taubatul Anbiya, yang masuk subnya adalah Taubatu Sulaiman. Sudah ada berapa pertemuan kita membicarakan tentang Sulaiman ini? Ya, belum lagi kita membicarakan taubatnya, baru mengeksplor tentang cerita kisahnya Nabi Sulaiman. Ya, memang beliau tokoh yang sangat sentral ya. Ya, karena kekuasaannya meliputi hampir ya seluruh jazirah ya. Ya, kekuasaannya meliputi ya yang daerah yang luas, kemudian jangkauannya sekaligus luas kemampuannya. Ya. Jadi armadanya tidak hanya sekedar kalau kita punya angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara, beliau punya angkatan jin, angkatan hewan, angkatan setan. Nah, ini kan lintas ya, kalau sudah jin itu bisa angin. Ya. Ya, jadi punya, sekarang orang bilang punya pesawat siluman ya. Itu sebetulnya secanggihan Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman bukan lagi pasukan pesawat siluman, tapi pasukan silumannya. Ya, gitu ya. Ya, kalau pesawat tercanggih sekarang itu hanya sekedar ya menghindar dari deteksi radar.
Jadi ono pesawat cik gak ditangkap oleh musuh dengan radarnya, itu sudah dianggap sebagai pesawat siluman. Nah, bagaimana kalau kemampuannya tentaranya Sulaiman yang tidak sekedar tidak dideteksi keberadaannya, tapi bahkan bisa memindahkan istana musuhnya. Sampean bayang no berapa kali lipat kecanggihannya, berlipat-lipat kali, ya. Jadi tidak sekedar bagaimana dia bisa melakukan kamuflase untuk masuk ke daerah lawan, tapi bahkan daerahnya lawan dibawa kepada kekuasaan dan daerahnya. Diboyong. Lah saiki ya bayang norek misalkan sampean duwe istana. Ya, sekarang istana kita berada di mana? Istana Merdeka di mana? Ya Jakarta norek. Istana kita ini istana ada di ibu kota negara. Ya. Nah ini Jokowi ini mau memindahkan istana kita, istana Merdeka. Indonesia ini punya istana banyak, Rek. Masa kamu nggak tahu? Ya. Ada istana Bogor. Udah pernah ke sana? Belum. Ya sobomu Madiopuro ae. Madiopuro pintune tol ae gak ero, repot. Ya, ada istana Bogor. Kita juga punya istana di Jogja ya. Ya. Kemudian punya istana yang sampai sekarang ditempati oleh raja itu di Jalan Merdeka sana, maka disebut Istana Merdeka. Ya. Akhir tahun kemarin dan awal tahun kemarin saya sempat mubeng-mubeng di sana sekeluarga. Alhamdulillah. Satu saat kita juga kepingin bersama kalian. Pokok awakmu nabung, nabungmu kok gonang Cak Roni tok ayo gak iso teko Jakarta rek. Asik sebetulnya ke sana itu kalau kita booking kereta ya. Ya asal tidak pas liburan gak mahal-mahal amat. Nek pas liburan 335 rek sekali jalan. 600 ta ya. Tapi di sananya enak bagaimana? Numpak KRL, apa KRL itu? Kereta listrik. KRL, kereta L-nya listrik. Nah enaknya ya apa? Sekali bayar, mbok sampai entek pucuke Jakarta pokok gak mudun, gak pindah, ya pancet bayari. Ya jadi gak munggah maneh terus apa jenenge bayar maneh ndak. Jadi hanya ketika masuk ya di stasiunnya dan ketika keluar. Nah di stasiun itu kan ono jurusan kene jurusan rono ngolah-ngale itu gak bayar. Misalkan salah satu contoh gitu ya. Salah satu contoh kita masuk di stasiun Kota Baru ngarepe alun-alun Bunder sana. Itu dek kono kan ono sing jurusan kereta di situ ya. Ono sing nang Jakarta, ono sing nang Surabaya, ono sing nang Kediri, ono nang sing nang Lamongan, sing jurusan ngetan, ono sing nang Bangil sampai teko Banyuwangi ada. Lah kamu masuk situ ya senai aja yang mana. Ya. Terus nanti dadakno ndek Banyuwangi. Gak sampai metu teko apa kene Banyuwangi kan wis suwe, tapi kamu ndak keluar dari stasiun. Munggah maneh balik nang Malang maneh, wis gak bayar maneh wisan. Ya, pokok gak metu teko jadi mlebu ambek metune tok mbayare. Lek munyur-munyur mari ngono teko Malang maneh genti. Aku saiki kepengin nang Kediri kah? Ya. Kan berarti gak metu ya, gak metu teko stasiun Malang. Ya. Numpak maneh, ya gak bayar. Begitulah perlakuan jadi satu tarif. Nah, saya menceritakan tentang sebetulnya kalau kita bisa mengagendakan ini sebagai outing kelas ya, itu indah, enak dan murah ya. Asal direncanakan jauh-jauh. Cuma kelemahan kita ini nih ngerencanano jauh-jauh niku kalah mbek Pak Ronine. Ya, itu malah. Kok iso dikongkon nyeleng-nyelengi, gak iso nyelengi. Tapi engko lek wis wayahe berangkat temen kait bingung.
Loh, aku gak nih duit ya kasep ya. Dan sudah dipersiapkan jauh-jauh. Kalau kamu bisa menyisakan ya di antara ya jajanmu 1 minggu jangan 5.000 ya. 3.000 insya Allah ya wis cukup digawe kegiatan kita. Nah, itu kita bebas karena dari kemampuan dewi. Tapi lek katik ngajibna wong tua gak mesti durung ke adikmu, durung ke masmu, ya, durung ke bayar sepedamu, lek duwe sepeda kreditan ayo lah. Wis aja melok nduk, iso-iso ngono, aja melok nduk. Bapak ibu gak duwe duit jekan, besok-besok lek ono neh. Lah ngono akhirnya. Tapi ketika kamu bisa mengatur dirimu sendiri, ya, maka nggak perlu minta orang tua nandi katut. Ya, buktinya bahwa irham itu tabungannya akeh ya. Melok ae yo iso. Nah, ini bagian dari planning, perencanaan. Kenapa saya cerita begini? Karena kemarin kita mengetahui dari ayat Al-Qur'an fatafaqadat tayra faqala mali la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman kemarin ya dari ayat ini diketahui bagaimana beliau kehilangan hudhud. Nah, waktu meriksa pasukan itu kemarin saya katakan apa? Saya eling apa? Inspeksi. Dadak ono sing gak ono lho, la iki ndi iki. Makanya yang bisa kita simpulkan dari kisah ini diantaranya adalah kepemimpinan itu ada proses manajemen itu organisasi itu loh rek, organisasi apapun sekecil apapun, mungkin juga rumah tanggamu itu juga harus ada proses organisasi yang itu meliputi adalah planning, kemudian organizing, kemudian apa? Evaluasi. Ya, jadi POE ya. Harus ada itu. Ya. Kenapa kok Nabi Sulaiman kehilangan hudhud? Karena Nabi Sulaiman merencanakan dia mau mencari daerah-daerah kekuasaan, dia bawa pasukannya. Nah, kan merencanakan, maka dilakukan. Planningnya itu kita akan membuka wilayah baru, dakwah baru di kerajaan negara-negara sekitar kita untuk diajak bersama-sama menyembah kepada Allah, kan gitu. Maka berangkatlah dengan lengkap pasukannya. Loh, di tengah perjalanan ya, terus diorganisasi, diatur, diinspeksi, dilihat. Kok ono sing gak ono? Apa iku? Fatafaqadat tayra ya. Kelangan manu. Kenapa? Karena ya saat itu dievaluasi. Iki wis tak siapno kabeh pasukanku, bahwasanya jam segini kita sampai di daerah ini, dilihat apakah seluruh pasukan kita dalam kondisi fresh dan sehat, siap tempur apa tidak. Lah itu namanya mengevaluasi karena dia punya planning ya. Nah, dia setelah punya planning nyerbu rono ya, nyerbu ke daerah A, maka kemudian diorganising yang pasukan paling depan, pasukan iki, pasukan berikutnya, pasukan ini dan seterusnya. Itu namanya organisasi. Sama kamu melakukan pembelajaran di pesantren ini juga begitu. Kamu merencanakan mondok ini adalah 6 tahun misalkan. Ya, saya merencanakan mondok ini 6 tahun dan saya merencanakan skill dan kemampuan yang saya kuasai adalah diantaranya baca kitab. Quran saya dapat sekian juz ya. Kemudian ya saya bisa pidato. Kemudian saya lagi bisa ngimami manakib, tahlil wa ala ali washabi, kabeh wis siap pakai. Kamu merencanakan begitu, kemudian di organisasi. Semester ini saya belajar ini harus nyampe sini. Semester berikutnya belajar ini sampai sini gitu. Jangan tanpa organisasi, gak bisa.
Akhirnya apa yang terjadi? Dikongkon ngapalno dongane witir ae ya sek pletot. Ya karena tidak diorganisasi. Saya yakin gak ono di antara kamu menolak, gak kepingin apal, pingin apal. Mek gak diorganisasi bagaimana sehari saya harus baca berapa kali, ya. Kemudian berarti dalam 1 minggu saya sudah habis sekian ayat ini. Nah itu akhirnya keteterannya di situ. Artinya planningmu sudah ada tapi organisasimu nggak jalan. Nah atau organisasi sudah, ya planningnya sudah tapi tidak pernah diteliteni. Aku itu mentarget bulan ini sudah hafal doa witir. Gimana ya? Aku sapal temen apa ora? Gak disemak-semak no. Rumongsone dekne apal. Gak disetor-setorno. Maka apa yang terjadi? Ya gak entos. Tidak bisa karena tidak ada evaluasi di situ. Nah, maka proses planning, organizing, evaluasi itu dilakukan oleh Sulaiman. Nah, disitulah justru kunci di antara keberhasilan kepemimpinan Nabi Sulaiman. Makanya kemudian ya, kemudian Nabi Sulaiman ini termasuk Nabi yang sangat sukses di dalam hal pemerintahannya, kepemimpinannya. Setelah terjadi planning, organizing, dan kemudian evaluasi, maka harus menimbulkan satu sikap. Dievaluasi to'ai, tapi gak ada sikap yang diambil, baik itu terkait dengan penghargaan atau terkait dengan hukuman. Jenenge wong evaluasi kan ono hasilnya loro ya, sesuai target dengan tidak sesuai target. Misalkan ditentukan tiap bulan anak-anak ini harus berapa rek targetmu ngapalno Quran, tambahanmu ngapalan itu? Hah? Kan saya dengar itu sudah ada itu. Nah, itu harusnya kemudian tiap bulan disetorkan nangumi. Ya. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, mestinya harus ada. Apa itu? Sing gak tutuk targetnya berarti dia harus mendapat hukuman. Sing tutuk targetnya berarti harus mendapat reward atau harus mendapat ya kegembiraan. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman beliau tegas-tegas katakan la u'adzibannahu adzaban syadidan aw la adzbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanim mubin. Wah. Kalau memang hud-hud ini tidak ada, am kunta minal ghaibin dari ayatnya kan gitu. Wah, sudah. Sekarang saya tentukan ya di antara hukumannya ketidakhadirannya, absennya itu akan aku potong lehernya. La u'adzibannahu. Pakai nun taukid ini. Temen enggak tak sembelih. Ya, satu. Yang kedua, adzaban syadidan aula adzbai lau akan aku siksa. Ada siksa dalam arti apa dipukul, nyiksa manuk iku apa dipukul, apa gak dikei mangan, kabeh keimangan, gak dikei mangan dhewe, apa dijabuti ulune kan ngono, lau adzibannahu. Ya. Aula adzbahannahu atau aku akan sembelih dia. Ya, aula ya'tiyanni bisultanim mubin. Atau kalau dia bisa memberikan alasan-alasannya ya tentang keberadaan kerajaan-kerajaan yang jelas. Ya, terus famakasa ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka min sabain bainan binabai yaqin. Ternyata begitu di sidang ya, Hudhud ini menyampaikan kepada Nabi Sulaiman atas ketidakhadirannya saat inspeksi tadi, beliau sampaikan saya sedang mengintai. Ya, ini bagiannya Hudhud ini kan bagian untuk pasukan telik sandi apa itu? Mata-mata. Kalau dalam bahasa Arab namanya jasus.
jasus, ya, mata-mata. Jadi dikirim dulu. Ya. Nah, ini zaman Sulaiman ini wis canggih kayak begini. Zaman perang kemerdekaan kita juga begitu. Jadi ada yang bertugas mata-matai. Makanya lek wis masa-masa peperangan itu waduh repot rek. Ketoke wong apa isi korek gas, isi korek gas. Niku durung mesti lho rek iku wong ngisi korek gas temen, bisa-bisa itu spionase atau mata-matai polisi untuk melihat daerah tertentu atau bahkan sebaliknya ya. Orang-orang mau ngerampok pun juga butuh mata wis ndelek ana sasaran kok ditandai ya dengan isi korek gas, isi korek gas. Bahkan argobel itu juga bisa jadi mata-mata ya untuk menandai ya. Awasane jare ndelek rosokan nggawa gelangsi ternyata nandai ya daerah operasionalnya. Oh, di kono digambar lewati kono bisa. Nah begitu makanya kemudian kita niru gaya kepemimpinan Nabi Sulaiman itu bahwa apa ya ada proses-proses yang tadi saya sebutkan. Nah, apa Hud kamu kok sampai telat? Beliau sampaikan, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Dari beliau nyampaikan, oh nggih, ngapunten kula panjene telat, tapi sebetulnya saya sedang melaksanakan tugas. Yo gak dibele mbek Nabi Sulaiman wong telate melaksanakan tugas. Nah, apa yang bisa kamu laporkan dari tugasmu? Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum. Saya melihat sebuah daerah kekuasaan makmur, canggih, dipimpin wong wedok iki rek. Dipimpin wong wedok, jenenge kerajaan Sabak. Nah, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kerajaan Sabak dipimpin seorang raja perempuan, namanya siapa? Ratu Bilqis ya. Saya itu melihat Nabi Sulaiman imro'atan tamlikuhum yang mereka itu mempunyai kerajaan wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun adzin, dan dia serba ada, menggambarkan kemakmuran ya, kemakmuran daerahnya. Lho wong wedok iku rek dadi pemimpin, nek dadi pemimpin iku lek pancene diparingi jodoh temen, punya kecenderungan lebih bisa mensejahterakan. Artinya ya dari sini secara sejarah kita itu sudah disampaikan ya, bahasanya ndak asing-asing banget. Ono pemimpin perempuan itu ndak asing-asing banget. Artinya bukan berarti Islam itu menolak keras begitu. Sekalipun ini diskursus, artinya sekalipun ini menjadi perbincangan panjang. Tapi sejarah telah membuktikan. Makanya santai aja ya. Saya takut ya, ini nanti 2024 ini pasti muncul maneh. Selama 5 tahun wis tentrem kita ini tidak ada pembicaraan tentang pemimpin atau presiden perempuan. Engko lek biasae kaun ngene iki saling ndudono dalile. Oh gak iso. Dipimpin wong wedok gak iso. Bisa begitu ya. Kamu pelajari saja. Tapi yang perlu kamu catat, terlepas kamu ikut pendapat yang mana, dalam sejarah dan diabadikan di Quran itu pernah ada sebuah kepemimpinan yang dipimpin oleh raja perempuan dan menghadirkan kemewahan, kemakmuran yang tiada tara. Sampai yang namanya Nabi Sulaiman itu pun kesemsem, bahkan sampai ya duplikasi dan replikasi ya istana kemegahannya itu dipindahkan. Wis gak kanti saking delok api iku mung gak kanti tak bangun niru replikasi ndak kanti wis langsung diboyong ngono ae. Lho, menggambarkan kemampuan. Ya.
Jadi wa utiyat min kulli syai'in, ya, wa utiyat dan diberikan dari segala sesuatu. Misalkan transportasinya ya sudah canggih, model pertaniannya sudah canggih, sistem pengaturan kesehatannya sudah canggih, rakyat tinggal mengakses di mana dia mau berobat tanpa harus bayar, tidak ada cerita ya rakyat itu gak bisa ke rumah sakit karena gak duit-duit. Itu namanya wa'utiyat min kulli syai'in. Kemudian ditutup walaha arsyun azim, dan bagi Ratu Bilqis itu kekuasaan yang sangat besar. Ya. Apa hanya itu yang dilakukan? Tidak. Terus ya apa Hud? Ya, itu tadi kan kekuasaannya dan kerajaannya yang kamu ceritakan. Terus penduduknya, apakah penduduk yang beriman? Apakah penduduk yang ateis? Ya. Sebab yang kita tahu kan orang itu punya kecenderungan begitu. Kalau kita mengingat kemakmurannya RRT, apa RT gue, Republik Rakyat Tiongkok. Ono sing ngarani RRC ya. Nek wong tua-tua ngaranane kudu RRC ya. RRT. Oh iku apik iku sepeda jengki RRT ngono. Nah, itu mengatakan Republik Rakyat Tiongkok. Dan dulu pada masanya sepeda jengki, ngerti sepeda jengki ya? Ponik sing wedok iku lho rek. Nah, itu mahal. Saya dulu sak kampung pertama kali yang punya sepeda gitu itu jual sapi besar. Ya saiki sapi besar kira-kira piro regane bangsa 30-40 yuta ngono. Wong gede sapine. Iku mek oleh wesi ngono tok ya sepeda, tapi itu sudah terbagus ya sak kampung. Saya masih ingat betul karena ya katakanlah amul husni, kayak tas ditinggal wong tua meninggal, terus bapak itu duwene sapi, memang dari dulu senengane sapi, mbakunge karil itu ngingu sapi ya. Nah, itu pun sapi ya hasil dari katakanlah apa ya warisan lah. Jadi ibu saya itu anak tertua sing ngeramut wong tua ya. Adik-adik ini saya cilik-cilik ya ngeramut adik-adik nih otomatis. Kemudian apa ternyata mbah saya meninggal yang diramut itu ya, akhirnya mbah saya cowok kawin lagi ya. Mbah saya cowok kawin lagi ya, butuh tempat tinggal. Nah, ya akhirnya apa? Rumahnya itu diwaris, ya rumahnya diwaris, dijual. Biyen niku omah kena diwaris rek mergo omah iku kena dituku dipindah. Rumahnya kan kayu dulu. Tidak seperti sekarang rumahnya tembok, dituku yo hilang gak kena didol omahe tok iso. Saiki ngedol ya sak tanahe. Nek gak sak tanahe gak iso. Sopo ate gotong kecuali nyeluk bolone Nabi Sulaiman iso digotong ke kerajaan itu. Nah, akhirnya dijual. Nah, ibu saya dikasih ya bagiannya dibelikan apa sapi, dan sapi itu akhirnya dikelola sampai terus sampai saya awal kuliah masuk 91 itu ya dari sapi itu orang tua saya itu. Ya diingu mari ngono ben butuh didol, ben butuh didol. Makanya sapi itu disebut rojo koyo. Karena koyo yang terbesar itu sing gampang ya teko sapi ku. Nek butuh kebutuhan yang besar dodol sapi, nek butuh cilik-cilik ayo dodol mentok, dodol petik saya iso rek. Nek butuh sing besar, anak ujian ya. Ya dan biasanya begitu. Ya jadi wis ngomong nang sekolahan ya bahwasanya sahrianya dobel mboten napa-napa mangkin mesisan kula dolno sapi. Nah, anaknya ya mulai mas saya juga sudah begitu cara ngomongin nang sekolahan. Ya, jadi makanya sekolahan yo gak gopo. Kuwi wis ujian akhir ya kelas akhir gitu langsung didolno sapi. Saya tadi cerita tentang apa ini kok menggok rono. Jadi apa?
Ratu Bilqis jadi ya. Ratu Bilqis, kekuasaannya itu menjelaskan tentang wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim. Ya. Terus ditanya lagi, apalagi yang bisa kamu lakukan, laporkan? Oh nggih, niki lek kemakmurannya seperti itu, canggihnya tentaranya juga seperti itu, sudah canggih betul, pasukannya pasukan yang ditakuti seantero daerah sana. Nah, tapi ya, tapi apa? Hudud wajat tuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Cuman Nabi Sulaiman, iya cuman apa? Mereka semua ya bukan menyembah Allah. Wah, Nabi Sulaiman tambah semangat. Ya wis pas iku wis, pas, cocok, cok gali kacok, cocok wis. Cocok, ya itu berarti daerah dakwah kita akan segera kita realisir untuk kita Islamkan. Kan gitu. Nabi Sulaiman ibaratnya menemu daerah dakwah. Nah, lah terus wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi, mereka semua menyembah matahari. Kalau sekarang ini ya kayak golongan wong Jepang itu ya, menyembah matahari. Jepang itu kan benderanya matahari terbit. Negaranya juga disebut sebagai negara sakura atau negara matahari terbit ya. Itu Jepang. Ya, koyok wong Bilqis, koyok bangsane Bilqis itu, Ratu Bilqis itu. Ya. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum anisabil. Dan setan menghias-hiasi pekerjaannya ya. Wa zayyana lan maes-maesi lahum maring Bilqis lan sak penduduke kabeh sapa asyaitonu syaiton menghias-hiasi a'malahum ing pira-pira penggawene kabeh. Fasaddahum anis sabil, maka kemudian setan bisa menggelincirkan, membuntu dari jalan yang benar. Awas ya. Maksudnya bahwasannya wazayyana lahumus syaitonu a'malahum itu beliau atau raja di situ, kepemimpinan di situ banyak membuat kegiatan-kegiatan yang memang dihiasi dengan setan. Caranya apa? Dibikin indah, dibikin apik, dibikin nikmat ya. Seakan-akan itu menyenangkan dan seakan-akan itu menjadi tujuan. Contohnya begini. Lah sakjane ya. Sakjane ini pentingnya pengajian. Tapi ini bukan contoh anu ya, contoh zayana tadi loh ya. Lek pengajian, solawatan, iku sakjane botone apa rek? Botone ya kita bisa berdendang bersolawat madkhir Rasul, memuji Rasul. Saya cerita ini karena saya pernah ikut dalam beberapa kali rapat di kampung kita ini. Ya. Apa? Nekakno Ja'far mania. Ya. Danai kurang. Akhirnya saya ngomong, loh, lah solawatan kok katik danai kurang ya nopo? Ya gini-gini kita harus apa? Kita sokle ini kudu sing sakmene wat, warnane kudu warna ngene, warna ngono wis akeh lah. Panggunge kudu sing ojo sing panggung biasa, kudu sing panggung melengkung macam-macam lah. Itu semua dijajar. Setelah itu semua dengan kehendaknya yang seperti itu, ketemulah sampai sekian puluh juta, 12 ya, 12 apa piro gitu ya. Nah, aku ketawa mesem, maksudnya lah apa harus gitu lah, niatnya nek solawatan ini sakjane paribasane lesehan lah ya iso sih ya, lesehan kan iso. Jadi artinya jangan sampai kita itu mengharuskan yang tidak urgen untuk menggagalkan yang urgen. Sing penting Ja'far mania itu kan bisa solawatan, iso terbangan, apa harus panggung sing melengkung, apa panggung biasa gak iso. Satu.
Ya. Apa harus dikei lampu sokle, dilamponi neon tok apa gak iso? Nah, kalau kita berhenti di situ, ya, ndelek aksesoris-aksesoris itu, kalau tidak terjadi itu kemudian sholawatannya digagalkan, lah itulah yang namanya wazayyana lahumus syaiton. Kenapa? Karena bukan esensi sholawatannya yang kita raih, tapi kemegahannya yang ingin kita bangga, ya, kita istimewa kalau ada sukline sing kedap-kedip, ya, bahkan bisa nyorot nang dhuwur langit kan gitu ya. Nah, gak ngono, gak gelem, gak sido, jak farmanian. Nah, itu jenenge wazayyana. Ya, amalnya sakjane bagus, tapi kalau bagus itu kemudian membuat kita justru jauh dari Allah, itu namanya zayyana lahumus syaiton. Makanya kemudian secara simpel itu ya anak-anak, secara simpel kita mengenal sebuah dendangnya Bang Haji itu. Kenapa berjudi itu haram? Karena itu apa? Kenapa berzina juga haram? Nah gitu. Akhirnya terakhir gawok. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa yang nyaman-nyaman itu diharamkan? Kan gitu ya. Loh. Lah kita mikirnya begitu ya, iya aja nih. Ya. Ya penaan ngentit timbangane bayar. Sampean grutuk-grutuk nang kantin. Mangan wal godo 5. Bayar siji. Ya penak. Ya. Wong sakjane dhuwitmu 500 entek ya, godone 100-an bayar mek 100, sing 400 mlebu sak. Penak. Tapi itu dilarang karena apa? Zina itu cara binatang. Ya, kan gitu. Karena apa zina dilarang? Karena itu cara binatang. Lek menungso ya kudu nikah ta, mosok menungso padha mbek pitik. Ya, nek pitik ngono penak petuk kono cemplek munggah mari ngono, mari ngale genti maneh. Lah nek wong mosok kaya ngono. Ya, iya lek pitik ngendok lah awakmu manak kok. Lah anakmu iku kok sapa bapakne kan ngono. Nah, itulah karena itu cara binatang maka dilarang, itu namanya zayyana lahumus syaiton. Koyok-koyok enak-enak ngono. Waduh, lek ngomong gelamit-gelamit ya, saya tidak bisa tanpamu ya. Saya akan menikahimu, pret. Ya, mari ngono meteng tambah kongkon gugurno. Ah, wis, nangis darah kamu. Ya, apalagi perempuan. Saya perlu ingatkan, hati-hati. Wis, ojo katik dizayyana lahumus syaiton itu. Ya begitu juga. Ya cara pakaian kita itu juga bisa zayyana lahumus syaiton. Pakaian akeh, yang kandel-kandel yang akeh, kenapa ndelek sing tipis transparan, bila kerung leplet ya, sampai sak kempas-kempase ketok segitiga montol-montol. Nah, niate celonoan apa ora iku laan. Nah, begitu itu namanya pakaian yang zayyana lahumus syaiton. Seluruh akmal kita, cara berpakaian kita ya, kemudian bahkan cara ibadah kita, Masya Allah. Ini bisa zayyana lahumus syaiton. Ojo mbok anggap dome ibadah terus gak iso dihias-hiasi setan. Bisa, ya. Contohnya apa? Ibadah yang dihias-hiasi setan. Ya. Ya. Lek dapak ya pas di masjid utawa di musola, lek takbir di khusus Allah kayak mari ngono wantengane ndek omah pis ya cepet-cepetan. Nah, itu zayyana lahum. Kenapa? Karena di situ sedang ada Pak Nur Hasim. Ya, ayo sapa sing ngira sapa nek Pak Nur Hasim rek? Ngira Cika ana Pak Nur Hasim nek takbir. Nah, itu namanya zayyana lahum syaiton. Contoh mosok ngono ta ya gak. Contoh. Jadi bahkan yang baik-baik pun bisa dihias-hiasi setan. Maka ini harus menjadi perhatian kita bagaimana kita melakukan purifikasi, bagaimana kita melakukan pemurnian terhadap ibadah-ibadah yang
akmal atau perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, ya. Saya lanjutkan, ya. Fahum la yahtadun. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul hab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ya. Sudah selesai kan laporannya Gudud ini sudah selesai, tentang ibadahnya sudah disampaikan, tentang kemakmuran dan kekuatan tentaranya sudah disampaikan. Maka kemudian Sulaiman memproses apa yang sudah dilaporkan itu, ya, kepada dia. Kemudian Sulaiman beliau mengatakan qala sananzuru asodaqta am kunta minal kadzibin. Oke, saya terima laporanmu. Sananzuru, tapi saya berkata, bagaimana? Sananzuru asodaqta am kunta minal kadzibin. Akan aku cek, cross check, akan aku teliti, akan aku lihat. Sananzuru, ya, akan aku lihat asodakta, apakah laporanmu benar, apakah laporanmu real, am kunta minal kadzibin, atau justru kamu hayu-hayu, ya, hanya melaporkan agar saya senang saja, ya, tidak yang sebenarnya. Lah ini juga pelajaran lagi. Apa yang dilakukan Sulaiman itu, minta laporan, dilapori, gak langsung percaya. Tapi beliau butuh ngecek, ya, akan autentiknya dari sebuah laporan yang diberikan oleh anak buahnya. Dicek. Ojo dadi pemimpin itu dilapori mantuk-mantuk tok, gelem diterima. Akhirnya apa? Padahal anak buah ABS nglaporno sing api-api asal bapak senang. Oh, lek bapakku iki lek dilapori ngene gak seneng, lek lapori ngono tak laporno sing ngene ae cek seneng. Nah, kamu juga begitu, seneng mantuk-mantuk, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau begitu alhamdulillah. Akhirnya apa? Kamu mengambil keputusan, mengambil program dari data-data yang salah, yang pada akhirnya keputusanmu juga akan salah. Oleh karena itu terus Nabi Sulaiman beliau katakan qala sananzuru asodakta am kunta minal kadzibin. Ya, dah. Kalau begitu Hud, kalau ada kerajaan yang seperti itu Hud, kalau ada tentaranya yang seperti itu Hud, macam-macam bla 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 disampaikan. Sekarang begini, nggih, sendika dawuh, ngestokaken dawuh. Ya, akhirnya beliau sampaikan, nah, idhab bi kitabi hadza fa'alkihi ilaihim summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Sudah, sekarang ini saya bikin surat, sampean balik lagi ke Sabak sana, ya. Sampaikan suratku ini kepada ratunya, ya. Idhab bi kitabi hadza, surat ini bawa pergi ke sana, sampaikan, fa'alkihi ilahim, berikan kepadanya, kepada mereka, summa tawallau anhum, dan tinggalkan mereka, summa tawallau mongko kari-kari mengo ira hud anhum, daripada mereka. Berikan suratnya, tunggu bagaimana reaksinya. Itu namanya summa tawalla anhum fanzur madza yarjiun. Ya, tunggu reaksinya. Fanzur mongko ningalano sira madza yarjiun, ya. Ing apa yarjiuna bali kabeh. Ya udah, berikan suratnya, kemudian tinggalkan dan tunggu reaksinya. Ya. Akhirnya apa? Nah, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulkiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ratu Bilqis menerima surat tadi, beliau kumpulkan, ya.
pembesar-pembesar kerajaannya beliau kumpulkan semua, ya, patihnya, hulu balangnya. Ngerti sampean hulu balang ya? Terus gak patek ngerti ya. Wong sing ndek desa gak patek ngerti ana Jagatirta, Jagabaya, ya. Jagatirta itu tugasnya apa, Rek? Jaga banyu. Lah ya, gambaranmu kalau di desa kita ini apa tugasnya? Ngapain? Apa jedingmu dijaga gak metu-metu teko jedingmu ngono? Lek ngono ya awakmu iso. Sing seneng jeding suwe-suwe. Ya, Jagatirta, Jagabaya, Jagabaya itu keamanan, Jagatirta itu bagian pengairan. Artinya apa? Irigasimu iki lho. Kali tengah itu hari ini dialirkan ke daerah mana? Ora sak karep-karepe rek. Lek gak wayahe dibagi ndek kono ya gak oleh ngilekno banyu. Lah nek sak karep-karepe kok ilakno ndek ndukur ngono ya gak iso sampai cemara kandang banyune. Wis dilebokno ndek sawahmu ndek kono tok. Ya, maka itu butuh ada yang memanage, banyu pengairan itu bagi banyu itu namanya Jagatirta, ya. Ya, kita sudah tidak seberapa mengenal istilah-istilah itu San ya. Ya, Jagabaya barengku. Ana wak bayan niku apa jaga apa wak bayan niku? Bagian memberi kabar-kabar itu. Saya lanjutkan ya. Jadi innahu min sul. Qalat ya ayyuhal malau inni ulqiya ilai kitabun, dikumpulkan kabeh ya para pembesar-pembesar kerajaannya, disampaikan kepada mereka, ya ayyuhal malau, wahai para pembesar-pembesar, wahai para penjabat-pejabat, wahai para menteri-menteri, ya. Jadi kabinetnya dikumpulkan semua, ya, rapat kabinet, Ratu Bilqis memimpin, disampaikan ulqiya ilayya kitabun karim. Nih loh, coba perhatikan, saya diberikan kitab, diberikan surat. Ya, surat ini datangnya dari Sulaiman. Ya, kok disebut di situ kitabun karim, kitab yang mulia, artinya kitab yang penting. Ya, surat-surat itu penting. Kenapa dikatakan surat penting? Ora penting ya apa? Wong surate itu terdiri dari ajakan untuk berubah agama. Ya, disampaikan di surat itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Nah, surat ini menyebut nama Allah. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kan dia nyembah matahari, ini dijak pindah nyembah Allah. Maka disebut ya surat sing karim, kitabung karim. Ya. Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Berikutnya ayatnya atau isinya suratnya tadi ya, setelah bla 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 disampaikan, wong sistematika surat itu kan ono apa ae Rek? Biasanya lek gawe surat kawitan, pembukaan, terus disampaikan nomor surat berapa, perihalnya apa. Itu lek organisasi kan begitu. Terus lampirannya apa? Jadi ndukur dhewe tanggal Malang 30 April 2023. Ya, terus nomor suratnya berapa. Ya. Kemudian setelah itu disampaikan perihal, ya. Perihale apa? Ya. Di kene iki perihale apa? Perihale ya beliau Allah ta'lu alayya waktuni muslimin, ya. Ya, kemudian disampaikan lampirannya apa maneh. Ya, itu cara-cara membuat surat. Ya. Jadi, wahai pembesar-pembesar saya, kabinet saya ini diberikan surat oleh Sulaiman dan kita-kita ini diajak untuk masuk Islam. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai para pembesar penjasarku, wahai para kabinet-kabinetku, aftuni, coba saya kepingin dengar pendapat kalian. Berikan fatwa kepadaku. Aftuni, berikan fatwa kepadaku. Ya. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Atas urusan ini.
Bagaimana kita menanggapi surat yang dikirim oleh Sulaiman ini? Wahai para pembesar-pembesarku. Maka kemudian ya, beliau sampaikan ma kuntu qati'atan amron hatta yashhadun qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin. Ya, apa pendapatnya? Pendapatnya pembesar-pembesarnya, beliau memberi pendapat begini anak-anak. Qalu, mereka semua berkata, nahnu ulu kuwatin. Kok jenengan ragu-ragu kenapa? Jangan ragu-ragu. Ya, sampan jangan ragu-ragu. Ya, lo maksudnya gak ragu-ragu ya apa? Ya, nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadidan. Kita ini punya pasukan yang sangat kokoh, kuat, pemberani, hebat, nomor wahid sedunia, gitu ya. Jadi mereka menyampaikan dengan pongah dan bangganya bahwa memang kenyataannya seperti itu. Karena negara makmur, akhirnya bala tentaranya iso ngangkat banyak dan armada perang tempurnya banyak. Orang mek duwe tank, orang mek duwe, bahkan kalau zaman sekarang itu punya senjata nuklir gitu ya. Maka beliau katakan qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Ya. Beliau sampaikan dengan gagahnya dulu, baru tapi nyadari beliau itu atau pembesar-pembesar itu tetap melok komandoe raja. Ya. Jadi nahnu ulu kuwatin wa ulu ba'sin syadidin. Kita ini punya kekuatan ya, dan kita ini punya penghancur yang dahsyat. Tetapi ratu wal amru ilaika, kula nderek panjenengan. Tergantung panjenengan. Lek kita niki kudu nyerang, kalkulasinya kita ini pasukan yang hebat, kuat, tak terkalahkan. Ning terserah sampeyan. Nah ini diuji. Diuji bagaimana Bilqis itu bisa membawa kemakmurannya negaranya. Di sini kita bisa tahu dari kata ini. Begitu disampaikan wis terserah jenengan. Lek perang monggo perang, kita ini kuat. Nah, tapi kula terserah jenengan. Nah, lek Bilqis ini hanya sekedar nuruti nafsu, dikandani pasukan kita kuat ya langsung wis. Ya kalau gitu serbu saja. Ternyata Bilqis tidak begitu. Begitu disampaikan kepadanya, satu yang bisa kita catat, beliau senajan rojo jaluk pendapate ya menteri-menteri ini. Dua, ketika menteri ini sudah memberikan pendapat, dia ya tetap bisa mengambil keputusan atas dasar pertimbangannya ya, tidak semata-mata pertimbangan menterinya. Dan menterinya juga begitu, sadar akan posisi bahwasanya dia hanya memberi pertimbangan, tidak yang memutuskan, karena itu keputusan dikembalikan kepada Ratu Bilqis. Apa itu? Wal amru ilaiki fangduri ma ta'murin. Ya, ya, urusan ini saya serahkan kembali kepada panjenengan dan saya akan melihat, saya akan menanti apa yang menjadi perintah panjenengan. Kan gitu ya. Ya, jari ini apa? Jari ini Ratu Bilqis bagaimana? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadzalika yaf'alun. Oh ngono tah pendapatmu. Ya. Le ancene pendapatmu ngono, wahai menteri-menteriku, ketahuilah innal malauka idza dakhalu qaryatan innal muluka ya. Qalat Bilqis berkata, gini kalau memang begitu, ketahuilah bahwa setiap kerajaan ya yang dia masuk atau menyerbu ke kota lain atau ke kerajaan lain, idza dakhalu qaryatan, manakala dia masuk ke daerah afsaduha, maka akan terjadi kerusakan. Wis ngeten mawon jarine Bilqis. Li ancene ngono senajan ya kita ini kuat, tapi harus kita hindarkan perang. Oh, bijaksana ini, makanya makmur, bijaksana banget. Nanti yang kasihan
rakyat. Kita kuat, tapi kalau sudah terjadi perang dan perang itu di daerah kita atau di negara kita, maka akan terjadi minyak larang, akan terjadi beras larang, ndok larang. Kok saiki gak perang ndok 30.000 rek. Lah nek ndok 30.000 lebih larangan ndok mbek pitik saiki. Ya, jadi mahal telur daripada ayam ya. Lah nek didol ayame, dibeli ayame tambah gak ngendok, tambah larang maneh ndoke. Ya, gitu ya. Itu dipikirkan. Waduh, nanti kalau terjadi perang pasti terjadi ya goncangan ekonomi ya. Afsadu wajalu aizzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Demikian ini yang dilakukan oleh setiap ya kerajaan-kerajaan yang masuk kepada ya daerah lain. Oleh karena itu saya putuskan. Nah, ini diputuskan. Aku gak seneng perang wis. Golek perang mesti rakyat. Mikirno rakyat. Walaupun dek nenek perang nu kalah menang kan aman. Wong rojo mesti dia dilindungi. Tentaranya kuat. Andai kata sampai kalah pun dia pasti orang yang pertama diselamatkan. Itu sudah menjadi SOP, standar operasional ya. Misalnya di Jakarta ono ceos, apa ceos itu rek? Hah? Abang-abang, itu caos. Ceos itu terjadi huru hara ya, kejadian yang sangat tak tergandil itu namanya ceos. Rakyatnya nyerbu demo ini besar-besaran, kabeh Indomaret dibakar, Alfamaret dibakar ya, kayak dulu waktu 98. Maka apa yang dilakukan oleh tentara? Pertama harus mengamankan presiden ya. Presidennya diamankan dhisik sebab ini utama. Ya senajan kaya apa kadane negara lek presidennya saya ono, saya ada komando. Nah, kalau Bilqis itu tidak memperhatikan itu, dekne ya cukup ya. Dia merintahkan perang tapi ndak usah perang. Wis ngene ya saiki. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarjiul mursalun. Wis ngene ae. Ayo dikirim utusan. Wa inni mursilatun. Ya, marilah kita kirim ya seorang utusan ilaihim kepada mereka bihadiatin dengan membawa hadiah. Sulaiman ini kan waktu itu ya memang yang terkenal sak dunya yang paling makmur ya Ratu Bilqis yang di Sabah itu. Maka raja-raja yang lain yang ada ya mesti di bawah kemakmurannya. Sehingga apa? Keputusan yang paling bijak itu mengiming-imingi Sulaiman. Alah, Sulaiman kok paling negarane ya sek durung makmur. Coba kita kirim, kita gelontor bantuan yang sebesar-besarnya, kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Ayo dituku Sulaiman itu. Nah, itu ceritanya sampai ono apa keraton dipindah barang itu ya gitu. Ya. Karena ya merasa dia punya kemakmuran, akhirnya mencoba mempengaruhi Sulaiman ben gak nyerang awake dikei kemakmurane. Ya, ini mursilatun ilaihim bihadiatin digawakno dia. Ya. Ya, ibarate ngono saiki wis ngene dikei hadiah Pajero. Ya, dikei hadiah Pajero, dikirim utusan nggawa Pajero. Ora mek siji renteng-renteng ngono. Ternyata ndek ngarepe Sulaiman sing dipakai duduk Pajero tapi Alphard. Ya. Larang di, ya larang Alphard. Ya, kan kecelik ya. Maunya dibikin hadiah yang banyak, tetapi bahkan kerajaannya pun sudah ada di Sulaiman, kan gitu kan. Ya, keceliknya di situ. Tapi itu nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, setidaknya beberapa hal yang kita catat tadi bahwa mencapai satu tujuan harus ada yang namanya organisasi. Langkah-langkah organisasi itu adalah planning, organizing, dan evaluasi. Jika kita sudah melakukan evaluasi, maka setidaknya kita harus memberikan ya pujian atau reward, hadiah, atau juga hukuman bagi mereka. Dan ceritanya Hudhud dan seterusnya itu ya seperti itu proses-proses organisasi. Mudah-mudahan kita bisa merencanakan apa yang hendak kita cita-citakan
sekaligus kita bisa menerjemahkan rencana-rencana itu dalam bentuk aksi. Jadi aksinya itu ya, kemudian kita bisa evaluasi dan sampailah kita pada tujuan kita bersama. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.